Masang jarak digoreng kok lewat iki dari pari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Okay, now we will discuss about vector function, or vector function we briefly call it. Okay, before I explain about the vector function, this is René Descartes. So he famous with his quote that is cogito ergo sum. It means that I think therefore I am, atau saya berpikir maka dari itu saya ada. Nah, saya nggak tahu usul saya kalau dibaca sejarahnya, awalnya dia meragukan gitu ya, meragukan segala hal termasuk keberadaan dirinya sendiri. Ya, apakah saya ada, kemudian dan seterusnya, sehingga dia memunculkan quote itu. Saya berpikir maka saya ada. Ya. Sebenarnya tidak hanya Descartes yang memunculkan quote seperti itu ya. Ada juga siapa namanya yang di buku The Civitate itu ya. Augustinus ya kalau nggak salah. Augustinus dia quote juga di tahun sebelum itu, yaitu jauh sebelum itu, jika quote-nya jika saya salah maka saya ada gitu ya. Dan banyak-banyak yang lain, misalkan kayak filsuf Hindu di abad ke berapa 7 atau 8 itu ada Sri Adi Sankaracharya. Quote-nya menyebutkan bahwa tidak seorang pun yang berpikir ya, saya tidak katanya. Dengan alasan eksistensi seseorang tidak dapat diragukan karena pasti ada seseorang di sana yang ragu. Artinya memang awalnya muncul dari keraguan-raguan. Oke. Jadi dari situ kalau di apa namanya dunia akademik, keberadaan seseorang itu bisa dikatakan berada atau ada gitu ya. Berada itu kayak ekonomi apa namanya, ada itu kalau kita punya karya kita kalau di akademis ya tulisan ya. Nah, tulisan itu kan asal usulnya dari berpikir, sehingga kalimatnya Descartes ini bisa kita terima ya. Saya berpikir maka dari itu saya ada. Oke, ini kalau di bukunya Thomas, vector field function ini ada di bab 13 ya, chapter 13, vector field function and motion in space. Before we continue, we have already encountered one special type of vector function in studying straight line in space ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas persamaan vektor garis lurus ya. For example, we know that for each real t, rt equals vector 2 plus t, 3 plus 2t, 4 minus t is the position vector of a point on the line that pass through the point 2, 3, 4, right? And is parallel to the direction vector 1, 2, negative 1, right? As t varies over all real number, the tip of the vector r traces out the entire line. Ya, jadi persamaan kalau kita merujuk ke bentuk sebelumnya kan kita punya persamaannya begini, 2 plus t, y-nya 3 plus 2t gitu ya, y-nya 4 dikurang t. Nah, kita punya persamaan garis di persamaan vektor ya, persamaan vektor garis di R3 kalau kita nyatakan dalam persamaan parametrik. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor posisi, ini adalah position vector ya. For each real t we have position
vector, ya, that the tip of the vector R trace out the entire line. Oke, jadi setiap titik ujungnya dia terletak pada garis itu, ya, garis lurus itu. Oke, as another example, consider the vector function R for which R t equals 4 cos t, 4 sin t, and t for the y component. As t varies, the tip of the position vector R traces out a curve in space. So the curve is not a straight line anymore, but is a curve in space. Yeah, in this case, the graph is not a straight line. Okay, we will analyze its graph forward. Okay, this is a subchapter 30.1 curve in space and their tangents. Okay, we have the figure 30.1, the position vector R equals vector OP of a particle moving through space is a function of time. So we have RT equals FT I plus GT G plus HTK, yeah. So we have point P FT, GT, HT, right? So in the position vector, we have this form, yeah. For each t, so for example, we have another t. This is T1, T2, T3. So we have point key, for example, FT2, GT2, HT2, right? Yeah. For another T, we have another point. Yeah. So the tip of the position vector is line traces out the entire line. Okay. We have the blue curve. Yeah. This is the curve of the function denoted by this formula. So this is the example of vector function. Okay, this is the definition. A vector valued function, or more briefly, a vector function, we call it, is a function whose domain is a set of real numbers and whose range is a set of vectors. Yeah. So the domain is a set of real number, t, right? T is a real number, and the range is a set of vectors. So we have, for each t, we have vectors, right? So for example, t1, we have vector ft1i plus gt1i plus ht1k. Yeah. For another t2, for example, we have ft2i plus gt2g plus ht2k, right? So the domain here, t, and the range lies on this curve, yeah, the blue curve. So it's t, they have their punya kawannya masih menjadi setiap t yang ada di domainnya tentu, karena nggak semua bilangan real bisa masuk di domain kemungkinan. Jadi setiap t dia punya kawan yang kawannya itu berupa vektor, ya. Jadi kalau di sini kita punya T1, maka kawannya menjadi vektor posisi, ya. Vektor posisi FT1, GT1, HT1, gitu ya. Jadi didefinisikan bahwa fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor adalah suatu fungsi yang domainnya adalah bilangan real, T tadi, dan daerah hasilnya dia berupa himpunan vektor, ya. Jadi setiap T kita akan punya satu vektor.
T yang lain punya lagi vektor yang lain. Jadi domainnya berupa T, ringnya daerah hasilnya berupa vektor. Nah, kalau digambarkan dia akan menjadi vektor posisi ya. OP misal, kemudian ada OQ, ada OS misal ya. Jadi setiap titik-titik yang mewakili T1, T2, dan T3 dan seterusnya kalau kita hubungkan dengan satu sama lain maka dia akan membentuk kurva. Kurva itu adalah kurva dari fungsi bernilai vektor tersebut. Jadi domainnya real, nilainya vektor ya. Makanya disebut fungsi bernilai vektor. Oke. Ini kalau di 3 dimensi. Kalau di 2 dimensi ya tinggal menghilangkan satu komponen gitu ya. RT sama dengan FTI ya, plus GTJ for example. Oke. Okay, we will concentrate on the three-dimensional case. Then we can think of two-dimensional vector function as having three-component function, with the third component being the zero function. As we know, when we discuss about the cross product, when we have vector in two dimension, we can get the cross product by adding the third component z by 0, right? Okay. So this is the example. Space curves are defined by the position vector r. So for curve A, we have RT defined by sin 3t cos ti plus sin 3t sin tg plus tk. Yeah. And the second curve B, RT equals cos ti plus sin tg plus sin 2tk. Yeah. And the third, RT equals 4 plus sin 20t cos ti plus 4 plus sin 20t sin tj plus cos 20t k. Right. So the curve is so complicated, right? But we will try to sketch the graph of the vector value function. Okay. Example 1, this is the simple one. Graph the vector function rt equals cos ti plus sin tj plus tk, right? So when we choose t equals 0, we have vector position vector equals when t0 cos t equal to 1 and then sin t equal 0 and t equals 0, right? Yeah. So when we choose t equals 0, we have the position vector is 1, 0, 0. This is the point, the tip of the this position vector, right? And when we evaluate for t equals pi over 2, the position vector becomes cos pi over 2 0, sin pi over 2 1, and pi over 2. Yeah. So we have this point, right? 0, 1, and pi over 2 for the z. Okay. And then evaluate for the another t, p, 3p over 2, and then 2p, and so on. We have this point, t lies on this curve, right? So when we evaluate for another t,
it become a spiral curve, right? So we have this curve like this. Okay. The upper half of the helix, so we call this curve is helix, RT cos Ti plus sin Tj plus Tk. Ya. Jika dilihat dari atas ya, kalau ini kita putar dari atas, maka kita punya lingkaran di sana ya, lingkaran yang berjari-jari satu ya. Jadi paling luas jaraknya terhadap titik pusat dia adalah satu terhadap sumbu ini, terhadap sumbu Z ya, terhadap sumbu Z. Paling panjang jaraknya adalah satu. Jadi kalau kita lihat dari atas dia berupa lingkaran ya. Okay, so this is another example of helix, right? Helix spiral upward around a cylinder, like call it springs, right? Ya. Jadi di sini kalau kita punya apa namanya, ini bedanya ada pada komponen ketiga dari gambar 1 dan 2 ini ya. Jadi kalau di sini T, di sini 0,3 T. Semakin kecil pengalinya, maka kerapatannya akan semakin tinggi ya, semakin rapat dia. Semakin besar kalau misalkan ini dikali 2 gitu ya, maka ini akan semakin tinggi kerapatannya ya. Semakin longgar, semakin longgar kalau ini semakin besar ya. Nah, kalau di sini ini cos 5T sin 5T. Bedanya ada di apa nanti? Jari-jarinya ya, akan beda di jari-jarinya. Oke. Sin 5T. Enggak, akan beda di kerapatan juga ya. Karena kan ini 5T akan berada di semakin cepat dia di mana, semakin cepat perputarannya ya. Kalau misalkan kita punya cos T dibandingkan dengan cos 5T ya. Misalkan T-nya adalah pi per 2, maka kita punya di sini 1, maka di sini adalah 5 kali pi per 2 ya. Jadi akan semakin cepat ininya. Kalau di sini T-nya sama seperti T di sini, tapi bedanya dia karena di sini 5T, kerapatannya juga akan berubah karena akan semakin cepat ya. Menuju ke nilainya dari T dibanding dengan 5T akan lebih cepat dengan 5T ya. Okay, another example. Grab the vector function 1, 2, and 3 are t minus 1i plus t square minus 1j plus k with the boundary of t ya, from negative 2 until 2, right? Kemudian yang nomor 2 RT sama dengan 2 akar 3 sin TI plus 2 sin TJ plus 4 cos TK dengan T-nya dari 0 sampai 2 pi. Kemudian yang nomor 3 RT sama dengan sin TI plus cos TJ plus sin 2 TK dengan T-nya dari 0 sampai 4 pi. Oke, misal kita punya yang ini enggak ada ininya ya. Atau saya buat ini aja nanti ya. Ini latihan soal aja. Latihan soal ya. Silakan dikerjakan apa namanya, grafnya nanti bentuknya seperti apa. Jadi bisa dicek untuk T negatif 2 kita punya titik berapa, kemudian T1 misal T0 dan seterusnya ya. Kemudian dilihat polanya, gambarnya seperti apa. Berlaku juga untuk yang nomor 2 dan 3. Oke. Okay, next we will discuss about the calculus of vector functions. Definition. Let R equals FTI plus GTJ plus HTK be a vector function with domain D and L a vector. We say that R has limit L as T approach T0 and write limit T tends to T0 or T equals L if
for every number epsilon greater than 0, there exists a corresponding number delta positive such that for all t in D, so the distance between RT and L less than epsilon whenever 0 less than absolute of t minus t0 less than delta. So this is the definition of limit ya. Masih ingat di kalkulus diferensial ya? Kalau di kalkulus diferensial ini kan ada, ini fungsinya kan fungsi bernilai, sebenarnya sama sih. Fungsi bernilai vektor ya. Kalau di kalkulus diferensial kita punya fungsi bernilai real ya. Definisinya sama. Jadi kalau dulu kalau kita punya fungsi f gitu ya. Kemudian nilai limitnya ya. Nilai limitnya untuk t menuju T0 akan sama dengan L gitu ya. Jika untuk sebarang epsilon positif ada delta positif, sedemikian hingga setiap kita mengambil T0 ya, setiap kita mengambil T0 ya, yang berjarak kurang dari delta terhadap setiap kita mengambil T ya, yang berjarak kurang dari delta terhadap T0, ini kan jarak antara T dan T0 kurang dari delta gitu ya. Jadi kalau ada T0, setiap kita mengambil T di sekitar T0 yang jaraknya kurang dari delta, maka nilai F ya, nilai fungsi itu di T dikurangi L ya, jaraknya harus kurang dari epsilon ya, yang di definisi limit di kalkulus diferensial. Jadi sama saja di sana. Jadi kalau kita punya vektor fungsi vektor RT komponennya itu FGH, kemudian nilai limitnya akan sama dengan L untuk T menuju T0 ya. Jika untuk sebarang epsilon positif ada delta positif, sedemikian sehingga setiap kita mengambil T yang berjarak kurang dari delta terhadap T0, maka jarak RT terhadap L akan kurang dari epsilon ya, harus kurang dari epsilon. Kalau itu terpenuhi, maka limit dari fungsi itu akan sama dengan L gitu ya. Oke. Saya hapus shoot menghalangi ya. Oke. If L equals L1I plus L2J plus L3K, then it can be shown that limit RT for T tends to T0 equal L precisely when masing-masing limitnya ya. Jadi limit untuk masing-masing komponennya tadi. Jadi komponennya tadi ada F, G sama H. Jadi limit untuk F T mendekati T0 akan sama dengan L1 di sana. Kemudian limit GT-nya mendekati sama dengan L2. Limit H-nya sama dengan L3 untuk masing-masing T menuju T0 ya. We omit the proof, the equation this. Jadi limit dari RT untuk T menuju T0 adalah itu. Limit dari FT I plus limit dari GT J plus limit dari HT K untuk T menuju T0 ya. Jadi limitnya, jadi kalau misalkan ada salah satu yang tidak punya limit ya, misal FT ternyata limit T menuju T0-nya tidak ada ya.
maka dikatakan bahwa limit dari R dia juga tidak ada. Jadi itu terpenuhi kalau masing-masing itu punya limit L1, L2, L3. Kalau salah satu saja nggak punya limit, misal F gitu ya, limitnya nggak ada, maka limit dari R juga dikatakan tidak ada. Karena salah satu dari komponennya tidak ada. Ya. Example, jika RT sama dengan cos TI plus sin TJ plus TK, maka limit dari T menuju pi per 4 untuk RT sama dengan itu, limit masing-masing komponennya. Ya. Jadi limit dari cos T untuk T pi per 4 sama dengan setengah akar 2, sin T-nya setengah akar 2, T-nya pi per 4. Ya. Jadi limitnya sama dengan itu. Setengah akar 2, setengah akar 2, pi per 4. Ya. Vektor posisi itu. T pi per 4 RT. Ya. Oke. Continue. Ya. The next definition. A vector function Rt is continuous at a point t equals t0. In its domain, if limit Rt for t tends to t0 equals Rt0, the function is continuous if it is continuous at every point in its domain. Ya. Jadi suatu fungsi bernilai vektor R dikatakan kontinu pada suatu titik T sama dengan T0 jika nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Ya. Kalau dulu kan biasanya ada tiga syarat itu ya. Yang pertama kalau di fungsi bernilai real yang biasa dulu itu kan ft0-nya ada gitu ya. Kemudian yang kedua, nilai limitnya untuk T menuju T0 ft ada. Yang ketiga, nilai limitnya T menuju T0 ft sama dengan ft0 kan gitu biasanya. Nah, kalau di sini kita ambil yang ketiga ini sudah memenuhi dua yang lainnya sih ya. Nah, jadi di situ disebutkan suatu fungsi bernilai vektor kontinu di T0 jika syarat yang ketiga itu. F nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Oke. Bentar. Ya. Oke. Oke, nah berikutnya the function is continuous. Jadi fungsi itu kontinu jika dia kontinu untuk semua titik di domainnya ya. Kontinu di semua titik. Kalau dia dibilang kontinu ya secara umum, maka dia harus kontinu di semua titik yang ada di domainnya. Oke. So the function gt sama dengan cos ti plus sin tj plus, tahu tanda ini ya, pembulatan itu ya, K, dia discontinue pada setiap integer atau pada setiap T bilangan bulat ya. Where the greatest integer function this is discontinuous ya. Jadi ini pembulatan simbol ini ya, pembulatan ke atas ke bawah ya. Nah, kita punya itu. Oke, jadi where the greatest integer function ya. Jadi ini adalah fungsi yang lebih besar dari ya, pembulatan ke atas, fungsi yang lebih besar dari itu dia discontinue ya. Karena dibawa tidak ke T-nya kan ya, dibawa tidak ke T tapi ke atasnya ya. Oke. This is the derivatives and motion ya. So when we have vector function R, the curve is the blue one, okay. So when we choose 2 points P and Q where
OP is vector RT and the OQ is vector R T plus delta T. So when we have these 2 points P and Q, so we have vector PQ equals to vector R T plus delta T minus RT, right? Selisih dua vektor kan ya. Jadi vektor PQ akan sama dengan vektor RT plus delta T dikurangi RT. Ya. So when we have this derivative, ya, this one RT plus delta T and we have RT for OP. So the derivative equals limit, ya. The definition of derivative we have in the real factor. If we have function f, so the derivative of f equals limit sorry h menuju 0 gitu ya, t plus h dikurang ft per h, kan gitu definisinya ya. Jadi kita gunakan itu sama sebenarnya. Jadi kalau kita punya dua titik di kurva, kemudian titik itu kita jalankan ya. Titik itu kita jalankan menuju ke P, maka kita punya bentuk itu kan ya. RT plus delta T minus RT perubahannya ya. Perubahannya tiap satuan variabel bebasnya. Tiap satuan variabel bebasnya perubahannya sepanjang delta T, right? As delta T tends to 0, the point Q approach the point P. Ya, jadi Q-nya menuju ke P untuk delta T menuju 0 sepanjang kurva itu, ya. In the limit, the vector PQ over delta T becomes the tangent vector R accent atau R prime T, ya. So in the limit, jika limitnya untuk delta T menuju 0, jadi di situ ya. Kalau kita tuliskan limit delta T menuju 0 dari RT plus delta T dikurang RT per delta T, ini akan menjadi vektor singgungnya ya, atau garis. Jadi kalau ini Q-nya kita jalankan menuju ke P, maka garis PQ itu atau vektor PQ itu akan menjadi garis singgungnya kan. Nah, kalau di sini kita ngomong vektor, maka dia menjadi vektor singgung. Ya, sehingga di situ disebut tangent vektor R prime. Ya, jadi R aksennya, jadi turunan dari R itu merepresentasikan vektor singgung. Kalau di fungsi bernilai real, turunan dari F itu merepresentasikan kemiringan ya, atau gradien garis singgung. Tapi kalau di fungsi bernilai vektor, turunannya merepresentasikan vektor singgungnya ya. Jadi kalau di fungsi bernilai real itu merepresentasikan gradien atau kemiringan, kalau di fungsi bernilai real dia merepresentasikan vektor singgungnya. Vektor singgung ya. Atau bisa jadi vektor arahnya, vektor arah dari garis singgungnya nanti ya. Jadi kalau mau dibuat persamaan garis singgungnya, maka vektor singgungnya ini akan menjadi vektor arah dari garis singgung ya. Nah, this is the definition. The vector function RT has a derivative is differentiable ya at T if F, G, and H have derivatives at T. Jadi masing-masing komponennya F, G, dan H masing-masing
punya turunan atau terdiferensial di T. Ya. The derivative is the vector function R prime equals dr dt equals limit delta t tends to 0 rt plus delta t minus rt over delta t. Ya. Atau bisa juga diturunkan pada masing-masing komponennya. Ya. df dti plus dg dtj plus dh dtk. Atau bisa ditulis seperti ini. F aksen, G aksen, H aksen, masing-masing pada T ya. Nah, bisa ditulis seperti itu. F aksen T di sana, G aksen T, H aksen T. Oke. This is the sampean. Piecewise smooth curve made up of 5 smooth curve connected end to end in a continuous fashion. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kurva ya yang terkoneksi pada titik-titik ujungnya ya. The curve here is not smooth at the points joining the 5 smooth curve ya. Jadi pada masing-masing titik pertemuan ujungnya itu ya dia tidak smooth. Ya. Nah, apakah terdiferensial yang seperti ini? Kalau di di fungsi real, apakah pada titik-titik itu dia punya turunan? Tidak kan ya, karena kan dia tidak terdiferensial. Karena ketika dicari limit limit definisinya tadi ya, limit delta T menuju 0 dari RT plus delta T dikurang RT per delta T. Pada saat kita mencari dari kiri dan dari kanan, maka hasilnya ini akan berbeda, ya, tidak sama, sehingga limitnya turunannya tidak ada, ya. Limitnya tidak ada atau dari definisi itu karena limitnya nggak ada maka turunannya tidak ada atau tidak terdiferensial ya. Contoh yang paling gampang kan yang nilai mutlak itu kan ya. Ini dia tidak terdiferensial di patahannya. Jadi kalau ada C1, C2, C3, C4, C5 kurva yang terkoneksi pada masing-masing ujungnya itu tidak smooth ya. Di sini dia pasti tidak di sini ya. Di sini di 4 titik itu ya. Kalau ini tidak ada karena yang kiri kanannya kan tidak ada. Oke. Nah, kita punya definisi jika R adalah vektor posisi dari suatu partikel yang bergerak sepanjang kurva mulus ya di ruang, maka VT sama dengan dr dt yang menyatakan kecepatan vektor itu ya, velocity vektor menyinggung vektor tersebut ya. Menyinggung vektor tersebut. Pada setiap waktu T arah dari V ya, the direction of motion, the magnitude of V is the particle speed ya. Jadi besar atau panjang vektor tersebut dia menyatakan kecepatan ya. Itu adalah vektor kecepatan, V-nya adalah vektor kecepatan. Maka besarnya akan menyatakan kecepatan dari partikel tersebut ya. Dan turunan dari V A sama dengan dv dt jika itu ada, maka itu disebut sebagai vektor percepatan atau acceleration vector. In summary, the first one, velocity is the derivative position. The derivative of position v equals dr dt. Speed is the magnitude of velocity equals the magnitude of v. Acceleration is the derivative of velocity a equals dv dt or the second derivative of r with respect to t, right? And the last one, the unit vector v over the magnitude of v is the direction of motion at time t. Jadi itu adalah vektor satuan dari arah kecepatannya ya. Oke, jadi kecepatannya adalah vektor kecepatan ya, vektor kecepatan atau
ini adalah vektor singgungnya nanti jadinya. Vektor singgung juga. Kan keturunan pertama dari R kan ya terhadap T, maka dia adalah vektor singgung juga yang punya, jadi misalkan arahnya gitu ya ke sana. Kemudian besar kecepatannya adalah panjang dari itu, vektor V. Kemudian ini adalah vektor percepatannya yang panjangnya adalah panjang dari itu. Kemudian unit ini akan menjadi unit tangent vektor ya. Sama juga dengan unit tangent vektor atau vektor singgung satuan jadinya. Karena V itu adalah vektor singgungnya, maka vektor satuan itu adalah vektor singgung satuan ya. Oke. The figure 30.7 we have the curve and the velocity vector when t equals 7 pi over 4 for the motion given in example 4. Example 4, where is example 4? Example, oh, where is example 4? We have lost the example 4. Okay. Differentiation rules for vector function. This is similar with the real function ya. Let u and v be differentiable vector function of t, c a constant vector, c any scalar, and f any differentiable scalar function. So the first one, constant function rule. The derivative of c equals vector 0. Right? Jadi ini 0 ini bukan 0 skalar ya, tapi 0 vektor. Kalau misalkan di 3 dimensi ya, vektor yang komponennya adalah 0, 0, 0 gitu ya. Makanya kalau penulisannya sangat perlu diperhatikan ya. Jadi 0 tebel sama 0 biasa. Kalau nulis kan kalau tebel agak susah membedakan ya. Jadi biasanya dikasih notasi apa namanya vektor gitu aja. Nah, jadi dikasih garis bawah ya. Karena kalau ditulis 0 saja akan menjadi skalar, akan jadi salah jadinya ya, karena itu adalah vektor. Oke, berikutnya adalah aturan perkalian skalar. Kalau kita kalikan dengan skalar C, maka turunannya akan menjadi itu, C U aksen T. Jadi C-nya bisa keluar sama seperti turunan fungsi real ya. Kalau kita kalikan dengan fungsi Ft, maka ini akan seperti turunan perkalian dua fungsi, U kali V ya. Turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, di sini juga berlaku. Turunan dari Ft UT di mana U-nya adalah fungsi vektor, kemudian F-nya adalah fungsi real, maka turunan dari perkalian itu adalah F aksen U ditambah F U aksen. Ya. Kemudian aturan penjumlahan sama, penjumlahan pengurangan ya. U plus V turunannya adalah U aksen plus V aksen, U kurang V turunannya adalah U aksen min V aksen. Kemudian boleh mau susu kotak? Oh sudah satu aja nak ya. Oke. Oh belum habis, dihabisin nggak apa-apa. Oke, dot product rule. Jadi kalau kita punya dot product U dot V, maka turunannya akan menjadi itu U aksen V plus U V aksen. Nah ini saya tagih ya, silahkan dibuktikan ya. Kita tagih di pertemuan. Kenapa kok ini sama dengan jadinya seperti U ini ya, UV aksen itu ya. Jadi dot product UV turunannya akan sama dengan U aksen dot V plus U dot V aksen. Kemudian pada cross product juga sama. Ya, silakan ditunjukkan bahwa U cross V turunannya adalah U aksen cross V plus ini di dalam kurung ya. Ini juga plus U cross V aksen ya. Kemudian aturan rantai, kalau kita punya suatu fungsi vektor di mana domainnya dia berupa fungsi ya, bernilai real, maka akan sama dengan F aksen kali U aksen F ya. Sama seperti aturan rantai pada fungsi real ya. Kalau kita punya GF
diturunkan ya, maka ini kan sama dengan F aksen dikali G aksen F kan gitu ya. Yang di dalam diturunkan baru diturunkan semua. Oke, ini silakan ditunjukkan saya tagih di pertemuan. Oke. Itu contoh apa namanya? Gerak partikel ya. If a particle move on a sphere di apa namanya bola in such a way that its position r is a differentiable function of time, then r dot dr dt equals 0. Artinya vektor posisinya ya, vektor posisinya ini tegak lurus dengan vektor singgungnya ya. Ya kan jari-jari ini kan jari-jari jadinya kalau dibuat apa namanya ruas garis gitu kan, jari-jarinya akan tegak lurus dengan kalau di lingkaran ya, kalau di lingkaran maka jari-jarinya akan tegak lurus dengan garis singgung. Nah, kalau di ruang maka jari-jari itu akan tegak lurus dengan bidang singgung jadinya. Ya, dengan bidang singgungnya. Oke. Itu. If R is a differentiable vector function of T of constant length, then R dot dr dt equals 0. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka tegak lurus. Ya kan? Dot product kalau apa namanya dua vektor itu gak lurus kan hasilnya sama dengan 0 kan ya. Jadi menunjukkan dia tegak lurus. Oke. Integral we discuss in the next meeting, right? So in this meeting is and in this material r dot dr dt equals 0 ya. Jadi materinya sampai sini untuk pertemuan kali ini, yaitu fungsi bernilai vektor, grafiknya, kemudian limit sama turunan sama kekontinuan tadi ya. Limit kekontinuan sama turunan dari representasi turunan dari fungsi bernilai vektor. Jadi kalau dibuat rangkumannya, maka kita punya limit T menuju T0 dari RT itu sama dengan suatu vektor yang komponennya merupakan limit dari masing-masing komponen ya. Ft limit T menuju T0 GT, kemudian limit T menuju T0 HT gitu ya. Kemudian apa namanya? Kekontinuan, dia dikatakan kontinu jika limit T menuju T0 ya, kontinu di T0 jika memenuhi itu. Nilai limitnya di T0 sama dengan nilai fungsi itu di T0. Kemudian R aksen tadi merepresentasikan vektor singgung ya. Kemudian terakhir ini ya vektor singgungnya tegak lurus dengan vektor posisinya ya. Vektor singgungnya tegak lurus dengan vektor posisinya. Oke, untuk latihan soal akan saya post di LMS ya. Oke, sampai sini materi pertemuan pada minggu ketiga ya. Ini materi untuk minggu ketiga. Semoga sehat selalu. Jangan lupa COVID masih ada. Tetap pakai masker kalau mau keluar ya. Kalau enggak di rumah aja, nggak usah kemana-mana ya. Stay safe at home. Oke, saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.